lunga, buring sama ya. Nah, beda umum. Kalau dalam nas ini juga bahasa Ngaju disebut 5 bawi bujang ije umum. Berarti bukan buta, bukan buring. Apa beda umum dengan paling, dengan bareh, dengan buntak, dengan puring, dengan lunga? Tidak. Serupa tapi tidak sama, Pak Tokar. Humung itu ada 2 pengertian. Humung itu bisa karena kurang pendidikan formal, jadi humung juga. Tapi ada juga pengertian humung itu dia mendapat pendidikan formal. Tapi humungnya itu dia tidak berpengalaman, tidak tahu sesuatu yang apa? Dia tidak belajar dari pengalaman hidup, sehingga humunglah dia. Jadi lebih kepada humungnya itu kepada cara hidup. Bagaimana menghadapi hidup, bagaimana menyelesaikan persoalan, bagaimana yang dia tidak tahu karena dia tidak belajar dari pengalaman. Kalau bareh itu lebih menitik beratkan kepada etika. Bareh hampir. Bagi orang ini, di samping dia tidak mendapat pendidikan formal, apalagi paling nilai, artinya tidak beretika. Nah kalau buntak ini yang paling susah. Buntak itu kilau mantul, kita kilau mengukur manajer kita mantul. Itu namanya buntak. Kalau mameh sedikit agak apa? Kalau buntak dengan mameh itu kalau digabungkan jadi begini. Ije tapi ije pire so telo salah. Ije tapi ije ngadoe. Ije tapi ije pire telo. Itu namanya buntak paling mameh. Jadi kompleks. Jadi bodohnya itu baik secara formal maupun dalam apa, dan tidak akan bisa naran. Alu kemajar pun tika sampai sampai kurang bagi. Aman hubung masih tahu pintar. Saya sekitar 2 jam yang lewat berdiskusi hasil jawab dengan dokter. Maaf, tapi karena sekarang kan mudah lewat apa saja, WhatsApp atau apa, dia di Jakarta, saya di Palangkaraya. Satu teman saya di samping Haswal. Menurut dia yang dokter, tapi dokter yang sini pintar semua, bukan yang di Jakarta. Ada waktu di Jakarta. Kenapa? Menurut dia mau jatuh dulu umum, jatuh. Oh. Jatuh dulu umum. Karena Tuhan itu semua memberikan kita kepintaran. Tuhan memberikan kita talenta. Hanya manusia yang kurang mengelola. Jadi lama perdebatan, rupanya dia tidak tahu bahwa yang dipersoalkan itu mengenai nas. Izin Matius Bandar Beli. Kebetulan dulu ngaju ya di Jakarta, dokter. Dan tidak perlu disebut nama itu kode etik. Tege Pak. Coba Bapak membaca Alkitab bahasa ngaju. Izin Matius 25 kan. Haru acung jempol. Tutup gua. Haye cek. Ternyata ada itu lo hubung cerita orang bodoh itu ada. Siapa bilang orang bodoh itu enggak ada? Humum dalam nas ini itu lebih menitikan kepada kurang belajar dari pengalaman. Bisa jadi dia 1 tambah 1 dia sangat hafal 2. Tapi humumnya itu dalam proses kehidupan, sehingga dalam untuk apa dia datang. Salah satu bagian daripada 10 gadis itu. Tahu tidak dia tugas? Tahu tidak apa yang harus dipersiapkan sebenarnya? Sebenarnya 10 orang gadis ini orang rajin. Semua mereka punya semangat. Semua mereka ingin mengabdi. Semua ingin melayani Tuhan. Begitu kalau diperluas. Hanya bedanya saya. Mereka itu disebut bodoh. Karena mereka yang pertama sekali cirinya orang bodoh itu ialah tidak belajar dari pengalaman. Kenapa saya katakan demikian? Orang Yahudi, kalau orang-orang Palangkaraya dibawa ke Israel ada pengantenan, jelas mereka tidak tahu apa situasi. Ini orang Israel yang notabene sering banyak orang menikah, kok tidak tahu apa yang terjadi. Pengalaman itu sudah menunjukkan seharusnya begitu. Bahwa orang Israel itu kalau menikah itu memang biasanya begitu situasinya. Pengantin yang lama datang itu bukan ini semacam gurauan, adu gengsi, kare-kare hidup mah. Memang gaya mereka begitu. Jadi artinya sudah terbiasa, bisa jadi agak lama datang itu bukan karena apa, ada beberapa hal. Hal yang kedua ialah karena urusan barang fisik hingga beres.
Yang ketiga ialah karena orang tua mempelai laki-laki itu belum mempersiapkan karena itu, karena kan, awin saya kasih mamen karena sange remen karena itu yeyen rumah. Kira-kira begitu. Jadi lambat datangnya. Dan pengantin yang di sana beda tempat kita. Pengantin itu pestanya di tempat mempelai laki-laki. Jadi mempelai laki-laki itu menjemput yang perempuan. Nanti yang perempuan itu dibawa ke tempat mempelai laki-laki. Jadi pengiring yang 10 ini ikut mengantar. Ini temannya pengantin perempuan. Jadi mereka ada di tempat, sementara ini di tempat pengantinnya perempuan menghias diri, menghibur, memberi semangat. Itu teman dekatnya. Mestinya harus mereka tahu situasi apa yang terjadi yang bisa jadi kendala, tapi mereka tidak pernah belajar. Mereka kan ada dalam lingkungan situasi itu. Tidak nampaknya kau saya, tapi pengantin ke rumah. Kau apa jolok tapi narai dikira ampi, narai pengalaman dari mama sila, dan itu hewan anu, kombit minyak, kan begitu. Itu pengalaman, namanya. Tidak melihat, tidak bijak, tidak belajar dari pengalaman. Sementara yang bijak itu ialah mereka mau belajar dari pengalaman. Orang yang belajar dari pengalaman itu tidak akan mungkin bisa mengulangi kesalahan yang sama. Sebagai manusia kita dalam hidup ini mungkin kita sering terjatuh, berbuat kesalahan, kekeliruan. Tapi karena kita belajar dari pengalaman, saya percaya yang bijak, yang disebut orang bijak, dia tidak akan mau mengulangi kesalahan yang sama. Amin. Amin. Tapi ini perempuan yang bodoh ini, kok terulang lagi pengalaman yang sama, yang itu sebenarnya jadi kendala, yang mesti mereka tahu, tapi tidak belajar dari pengalaman. Pengalaman mungkin api gereja kita maju, lihat belajar dari pengalaman. Kenapa api cara maju? Boh nyelo malah api itu tak pas tidak. Itu kan pengalaman. Yang bila ke depan itu tidak akan mungkin mengulangi yang sama. Bila mengulangi kesalahan yang sama, kita jarang umum. Sederhana sekali, itu satu. Yang kedua ialah orang yang bijaksana itu dia selalu sedia payung sebelum hujan. Yang bodoh tidak siap-siap, tidak ada persediaan. Dalam hidup ini pun perlu yang namanya sedia payung sebelum hujan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebelum jadi masalah, pertimbangkan dulu. Hitung buah-buah, terima buah-buah, itu namanya saat dia. Jadi itu cakri. Kadang-kadang yang membuat kita sesat itu di dunia ini, pasal satu yang disebutkan tadi dalam pengajian pertama, itu gaya hidup hedonisme yang menawarkan apa saja dalam hidup ini. Tapi sebagai orang Kristen yang bijak, terima elela itu ajakan setan, elela itu menyasar, elela itu mimik malkeja para Tuhan. Seharusnya begitu. Jadi harus siap segala sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu hal yang ketiga yang membedakan orang yang bijak dengan yang bodoh. Kita mundur sedikit ke belakang, kenapa disebut bijak? Kenapa kan disebut pintar? Kan bodoh itu kan lawannya pintar. Tapi di sini disebut bijak. Nah itu tadi, karena yang lebih dititik beratkan ini bukan hanya pintar otaknya, tapi lebih kepada pintar cara belum. Pintar cara belum beragama. Pintar cara belum menatap anak kami surga. Jadi pintarnya lebih begitu. Yang ketiga, orang yang bijak dengan yang tidak bijak kelihatan dari prioritas hidupnya. Orang bijak itu selalu memprioritaskan hidupnya untuk sesuatu yang mulia, yang tertinggi, yang surga, yang berkat. Amin. Apa kata Injil Matius? Pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi orang yang bijaksana itu prioritas hidupnya, dia selalu mencari, melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan hidupnya untuk keselamatan yang abadi. Bukan berarti yang duniawi ini tidak, bukan itu, tapi yang prioritasnya. Saya tanya Bapak Ibu, ya tak ada yang gimana, jatuh nanti di pemilu. Saya kadang-kadang lihat orang duduk, Mbak Iso. Saya perhatikan orang-orang muda, termasuk juga orang tua. 10 biji kumpul, nengok badan militer.
Tiga dos sampai kumpul. Lepas apa sampai itu. Ya kumpul kita, kurang telo dos kita. Pokoknya 300, 500, jadi gigi juta. Apa sih nih? 5 dos kita, kapanas. Tuh ayo kok, 2 juta. Ayo kira. Mangat ya. Untuk hal-hal yang duniawi, yang ngawur, kita nggak pernah nawar. Yang merokok, puji dalam nawar. Kira kami kalau biru, kira betul lepas, kira di kantor. Bisa lah kurang. Ya pun menawar, langsung putar. Tapi akan gereja tidak menawar-nawar. Puji sini mundok berikut bapak itu makasnya. Tapi ia menjadi pas sembahyang mau bayar kolekte sibuk ngurusnya. Sibuk bapaknya. Kenapa? Ayo udah besar Pak Ansor kolekte. Kalau dia kasih 10.000, memang kolekte. Habis dia sampai baru Ansor 5.000. Maka celakanya di kantong ini cari yang 5.000 kadang-kadang itu tak kumpul di 1.000. Jadi bisa ya 5.000 kolekte ya. Ansor 5.000. Jadi repot sekali. Untuk hal-hal yang surgawi, yang utama, yang prioritas, kadang-kadang kita tawar-menawar, pikir-pikir. Tapi untuk urusan dunia, pire mereka Samsung, dia beli menawar pire mereka baju gitu, pire sepatu. Kalau perlu yang terbaik, yang termahal, tapi untuk Tuhan. Tapi yang kita sediakan dari hidup kita untuk Tuhan. Ini menjadi bahan perenungan kita. Apakah kita termasuk golongan yang bijaksana? Yang ketika Tuhan datang nanti, yo ikau umat grup, dia dihumongin dah. Silakan ini dihumong grup. Buang baun tu na oras-oras grup di sana, boleh lah jadi pernyataan ini. Itu yang perlu kita pikirkan. Jadi bukan sekadar soal iman. Kadang-kadang ada yang menafsirkan iman perbuatan baik Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berarti tahu jual beli. Roh Kudus lepas. Karena ini dilambangkan dari minyak milik ke warung kan begitu. Tidak boleh ditafsirkan begitu pokoknya. Jadi dia punya tafsirannya sendiri yang tidak boleh kita karang-karang. Bukan itu yang dimaksudkan nas ini. Jadi itu prioritas hidupnya. Pernah suatu kali seorang muda Pamam pernah berduit Ranger masuk kapal kerajaan. Kemudian menyingok video abang di rumah sakit. Name menyingok. Narara juga kelas di PH, kelas kira itu. Kelas ekonomi. Oke. Jadi api katahin menunggu itu. Jadi bercampur bau kita. Katahin menunggu Indo rumah sakit. Nah, api pikir anda. Daerah kerja rumah sakit makhluk kelas ekonomi campur bau dengan luar. Jadi majak ke Minang. Buka terkenal mempukan berapi Johor. Jadi sambil minyak piring deh, kreng mihau jamas lagi. Jadi di Mina teh dipayah ye, gaul di Mina jangan payah. Kalau ikan ngajo hitam nak, teh kira. Berebot ya aja mau. Kreng. Dari puluhan gram tu nak. Wah dengan Mina. Ampi di Mina tu nak panas sih. Ela ikau di mana sih ke pelangka tu. Ela ikau kita ikai tong kreng gitu 10 gram kau bro ikai tu nak dia jikau je himak ikai. Jatuh guna jikau kan ikai. Indung ke kelas bere ikai mana kan? Bahan kau. Nyual di bere program ke ibu ke Jakarta kan indung. Amun dulu. Oh ikai Allah tabela. Ela itu prioritas pembelum minta untuk bayar tahu dan arah hanjak tagal terkenata. Oros kare lo bakas. Oros kare kurang tilahan itu. Serai nara di TGO kita. Ela itu bangga dengan kalau detail program mereka tulingi. Tapi umai Indo hakun dalam kelas ekonomi. Amo hebat. Dia ketahu nengak ke kelas paling bahala. Dia ketahu nara dia lebih hujan berpik kita. Nara tapi arah kelas gitu. Nara kita lebih hujan berpikir. Narahinay, jaga kalau hiti, jaga tahu neo lepas jadi program bisa narahin karena reject saja. Umai itu nanya apa? Aku nasihat kebetulan aku pakai menyinggung, berlangsung ke kipas hati. Jadi dia susah anak ya arek, macam-macam. Jadinya dikering-kering dari program harus silai, dari program sana. Mana rasa mina nyewa kenarai kau jual pelan kaya tu dia tulang belum perahai. Nah jika dia maksud prioritas hidup, dia ketika
Dia tahu soal Karigalang Amas Penata. Saya tidak termasuk yang mengajar kita untuk anti. Tapi apakah hidup kita itu lebih carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, atau mencari yang dunia, yang surga, mana iman, mana ia tambahan. Ini yang perlu. Itu yang kelihatan dari yang bijaksana dengan gadis yang bodoh. Dan yang tidak kalah penting nih, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa orang yang bijaksana itu dia tahu memilih, dia tahu menentukan sikap. Tidak perlu kita menyalahkan dunia ini, tapi ketika dalam situasi tertentu, lihat bagaimana cara mereka menghadapi situasi yang sulit. Bagi akan ikeisot undos minyak kau. Abi lepah ini itu dia elah, karena dia sokop akan nikah. Kira kita buat ke warung kan dimiliki, bukan berarti bukti, tapi dia menentukan sikap untuk pilihan yang paling tepat, yang menentukan hidup mati dan selamat. Jadi jangan kita lihat buktinya di situ, tapi harus kita lihat bijaksananya untuk memilih sesuatu yang paling tepat bagi hidup. Bila kita harus memilih bagaimana kita akan selamat, pilihan kita harus, saya percaya kepada Yesus karena saya yakin dia juru selamat saya. Nah mungkin saya akan bisa berbagi dengan yang lain kalau itu sekiranya dia sokop akan tiap hari lepaskan tidak sokop. Tidak perlu kita menyalahkan yang dunia, even orang semua orang saya even orang umum paling mana even. Silakan. Tapi saya menentukan sikap. Ulu kabela awal itu ije kelemahan saya melihat. Mengapa mereka ikut terlibat lalu tidak beres? Dia tahu menentukan sikap. Saya sudah diajar dari kecil oleh ibu di Humong. Humong mau sekolah, tapi sangat bijak. Saya punya bapak yang sederhana, belum mau kesusah. Imbit, dan bayar berdarut berat. Coba kita enak tuh. Yang kita mamam kita darut, aku dia nyewa darah, aku dia ikut. Rajin berdarut. Jatuh, kenapa? Kita premanang, berdarut pusing, buat bapak almarhum. Kita akan jadi keuntungan dia jadi mohon rumah atau dijual. Saya renungkan berpuluh-puluh tahun, 50 tahun usia saya lebih melekeh tutup. Jadi kalau ayah saya pulang kerja tidur keringat, dia kena wadai mau beli, nak. Itu tidak bang. Tapi jika begini nepes di dalam kerja pusing, dan aku tiap waktu pusing milih wadai akan sangat menghargai. Dan mama puji Tuhan, puji rajin musik dia terus pegawai pejabat pulang duit. Narai bayar tuh, tapi mohon maaf. Huma ayo pribadi menikah tuh. Anak bilang mati bilang madat dinas melai perumahan. Iji duit bayar, bukan lepas dari utang. Dia aja duit, tapi cara hidup tidak bisa menentukan sikap. Sawah luar dulu, nanti ini maklum jadi Himalaya jadi 5 pegawai kantor, balik. Nikah tenggok ke musik, lepas duit. Dia berduit makmur. Habis duit semangat jauh semangat ke keluar, tapi dia ingat. Nah karena itu terutama orang-orang muda perlu kita belum bayar Tuhan menentukan sikap. Kili tahu-tahu masih arek. Jadi menikah tahu masih arek, menyerangi arek. Damai. Jika sayangkan perlu kita jemaatkan untuk generasi kita. Jadi dia perlu kita menyala lingkungan pun api di lingkungan dunia. Kunci hidup ini ada pada kita. Kita yang menentukan sikap. 5 gadis yang bijaksana ini, mereka juga menghadapi situasi dan sulit. Tapi mereka bisa menentukan sikap. Tentukan sikap. Tuhan menyertai dan memberkati. Itu